Nah, Dan ini adalah berarti betul-betul hal yang Recording sangat stopped. dari mereka, memudahkan segala cara untuk Jadi dugaan rekayasa bukan hanya di kasus Sambo, di kasus ini tuh dugaan rekayasa kuat terjadi. Karena itu kita minta ya Kapolri lakukan audit Satgasus, kuat dugaan Satgasus terhubung dengan Densus dan bubarkan Densus 88. Meskipun nggak nyambung urusan Sambo dengan pembubaran Densus 88, mereka tetap suarakan. Ya, mereka tetap suarakan. Ya minimal gemaknya ada gitu loh. Minimal gemaknya ada di publik, di ruang publik memenuhi jagat media sosial untuk kemudian masyarakat memperhatikan. Oh, jangan-jangan iya, yang bodoh nih, yang bodoh. Masyarakat akan ngomong, oh jangan-jangan iya. Ini bagian daripada rekayasa juga. Iya bener, harus dibubarkan Densus 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, judulnya Sambo Effect, The Power of Sambo. Jadi banyak orang kemudian berspekulasi terhadap Sambo ini. Ada orang yang tetap berpikiran positif bahwa Polri bisa membereskan kasus ini, bahwa masyarakat masih menaruh harapan penuh kepada Kapolri, aparat kepolisian, institusinya untuk bisa membersihkan kutu kupret macam Perdi Sambo. Ada orang yang memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan elektabilitasnya, ya. Kemudian ada orang lagi yang memanfaatkan isu ini untuk mengaitkan ke semua isu yang kemudian sedang mereka garap. Ada orang yang dengan memanfaatkan isu ini menjadi alasan untuk membenci polisi. Jadi macam-macam sekali kemudian cara berpikir masyarakat memandang isu Sambo ini. Saya termasuk orang yang masih menaruh harapan penuh terhadap institusi Polri, kepada Bapak Kapolri untuk bisa membereskan, kemudian memulihkan, mengembalikan citra polisi. Saya termasuk manusia yang punya harapan penuh itu. Salah satu yang lucu itu adalah Khozinuddin. Ya, dia mantan aktivis HTI, jelas sekali bolongkotan HTI-nya yang teriak-teriak khilafah, yang karena organisasinya dibubarkan oleh pemerintah, kemudian ngamuk sana ngamuk sini, hantam sana hantam sini. Apalagi ketika ada isu seperti ini, maka menjadi makanan empuk untuk Khozinuddin dan kawan-kawannya naik, melemparkan statement ke publik, bubarkan Densus 88. Karena Densus 88 adalah lembaga yang sangat dibenci oleh Khozinuddin dan kawan-kawannya. Itu adalah Densus 88. Kenapa? Karena banyak sekali kawan-kawan mereka yang diciduk oleh Densus 88 karena terlibat jaringan terorisme. Saya lihat di channel Mimbar Tube, Sep ulama kami ini bukan teroris, misal Farid Okbah, kemudian siapa? Banyaklah yang kemudian mereka posting ulama-ulama mereka yang diciduk oleh Densus 88 karena terafiliasi terhadap organisasi teroris. Maka meskipun nggak nyambung urusan Sambo dengan pembubaran Densus 88, mereka tetap suarakan. Ya, mereka tetap suarakan. Ya minimal gemaknya ada gitu loh. Minimal gemaknya ada di publik, di ruang publik memenuhi jagat media sosial untuk kemudian masyarakat memperhatikan. Oh jangan-jangan iya, yang bodoh nih, yang bodoh. Masyarakat akan ngomong, oh jangan-jangan iya. Ini bagian daripada rekayasa juga. Iya bener, harus dibubarkan Densus 88. Manusia-manusia seperti Khozinuddin, statementnya itu kan nyasar kepada orang-orang awam. Yang ketika masyarakat mendengarkan statement Khozinuddin itu tanpa dipikirkan ulang, tanpa dicerna dulu oleh otak, sehingga nerima aja.
The Power of Sambo disambungkan dengan Densus 88, padahal gak ada kaitannya sama sekali, disuarakan. Masyarakat yang awam, masyarakat yang tidak terbiasa berpikir akan menerima aja statement itu dengan baik dan benar. Tapi ketika saya cerna, ketika saya perhatikan, ketika saya dengarkan, oh lucu juga ya statementnya. Kok jadi bubarkan Densus 88? Apa hubungannya? Apa kaitannya? Tapi ya wis lah, bahwa Densus 88 itu adalah musuh mereka, musuh bagi mereka, musuh bos. Mau bagaimana tidak musuh, teman-teman mereka banyak diciduk kok. Karena pemahamannya yang memang keliru, karena otaknya yang kemudian cara berpikir ideologinya yang harus diluruskan. Ya, jangan salahkan Densus 88, bubarkan Densus 88. Pak Hozinuddin. Saya sebetulnya kadang-kadang suka pengen tertawa aja mendengarkan statement-statement yang kayak gini. Ya, hiburan lah. Hiburan di hari Jumat ini ya. Sambil mendengarkan alunan musik motor mobil di pinggir jalan. Saya merasa tertibur sekali dengan orang-orang seperti Hozinuddin dan kawan-kawannya. Yang selalu kemudian menyodorkan proposal khilafah meskipun sudah ditolak oleh negara, oleh masyarakat Indonesia. Mayoritas ya. Tapi tetap aja mereka ngotot. Satu kali lagi sasarannya orang-orang awam. Udah itu aja. Orang-orang awam yang ketika mendapatkan informasi itu tidak dicerna terlebih dahulu, tidak ditelisik datanya bagaimana dan sebagainya. Nah, kemudian menerima aja. Itu sasarannya mereka-mereka itu. Ya, mereka itu sasarannya. Pokoknya lempar opini aja, lempar kepada masyarakat. Kalau yang percaya masyarakat syukur, kalau tidak berarti tanda Anda berpikir. Nah, yang percaya ini cukup banyak ternyata di Indonesia. Terhadap statement-statement yang ngawur, itu banyak yang percaya di Indonesia. Nah, jangankan statement yang ngawur. Sugeng Nur Harja juga dipercayai. Gimana coba? Masyarakat kita Sugeng Nur Harja dipercayai sebagai ahli agama, ahli spiritual, Gus. Itu level Sugeng Nur Harja yang kita kemudian tahu sama-sama rekam jejaknya, ya. Kita tahu sebetulnya, masyarakat juga tahu sama-sama rekam jejaknya. Pantas gak dia disebut ustadz? Ya. Tahu masyarakat, tapi tetap aja dipercayain ini kemudian saya kira Hozinuddin kawan-kawannya memanfaatkan orang-orang yang tetap percaya meskipun di depannya jelas-jelas ada kesalahan besar. Ya. Ini nyasar ke orang-orang seperti ini mereka tuh. Maka dengan hadirnya konten-konten seperti saya itu mudah-mudahan sedikit demi sedikit menyadarkan orang-orang yang ketika mendapatkan informasi itu tidak dicerna dulu oleh otaknya, langsung dikunyah, langsung dijadikan kepercayaan, keimanan, dan dipraktekkan secara pribadi. Mudah-mudahan tidak seperti itu, karena Allah itu luar biasa memberikan akal kita itu untuk berpikir bos, ya. Fungsikan akal kita untuk berpikir. Al-insan hayawanun natik. Ciri manusia itu adalah berpikir kan. Kalau tidak mau berpikir ya udah berarti tinggal dibawa hayawannya. Natiknya nggak ada. Apa bedanya dengan sapi? Apa bedanya dengan ayam? Apa bedanya dengan kerbau? Apa bedanya dengan embe? Apa bedanya dengan buaya? Apa bedanya dengan hewan-hewan kebanyakan yang tidak punya pikiran, cuma punya otak aja. Ayam punya otak, sapi punya otak, tapi tidak punya pikiran. Nah, apa bedanya dengan hayawan seperti itu, ya? Di zaman arus informasi yang kemudian marak sekarang, kita benar-benar harus pandai di dalam mengelola informasi yang akan kita jadikan pegangan hidup. Serius ini. Jangan sampai kita terjebak, tertipu oleh narasi-narasi yang sebetulnya akan menyengsarakan kita di dunia wal akhirah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.